Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang tentunya ma'ruf, ya, seorang imam yang sangat terkenal, yang wafat pada tanggal 25 Rajab tahun 676 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembacaan dalil dari Al-Quran yang terakhir yang disebutkan oleh beliau, surat Al-Ahzab ayat 34, di mana dalam surat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung di dalam ayat yang mulia ini tentang sebuah nikmat yang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada rumah manapun di atas muka bumi. Allah berfirman, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Yang dimasukkan di sini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di rumah mereka atau rumah mereka salah satu di antara tempat diturunkannya apa? Wahyu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan mereka dan wahyu itu turun, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahyu itu turun di rumah mereka. Bahkan para ulama diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ayat ini yang terdepan dari semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah radhiyallahu anha, di mana bahwa Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam satu selimut dengannya, saat itu turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tempat atau rumah semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepadanya di rumah mereka. Tapi kalau satu selimut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian di saat itu turun wahyu, ini hanya dimiliki oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha.
Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat sebagaimana kita sebutkan adalah kemuliaan, atau salah satu di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para istri-istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dimasukkan di dalam bab ke-16 dari kitab Riyadhus Shalihin, perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya, kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahagian daripada wahyu yang harus kita jaga, ya, yang harus kita jaga. Karenanya pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa sebagaimana kita beriman dengan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga beriman dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat yang disebutkan, di antara ayat disebutkan dalam bab ini adalah firman Allah yang sangat masyhur, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, beliau itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, yang beliau sampaikan ini semuanya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi sunnah itu juga datangnya dari Allah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkannya. Beliau hanya in alaika illal balagh, tidak ada kewajibanmu ya Muhammad, tidak ada tugasmu ya Muhammad kecuali apa? Menyampaikan. Jadi yang menetapkan hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menyampaikan. Karenanya maklum ya dalam pembahasan syariat bahwa wahyu itu turun dengan beberapa metode. Wahyu itu turun dengan beberapa apa? Metode. Jadi baik Al-Qur'annya dan sunnah itu atau hadis disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dengan satu metode. Tidak dengan satu cara. Ada beberapa cara. Ya, ada 7 atau 8 cara turunnya wahyu kepada siapa? Kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadangkala wahyu itu turun melalui mimpi. Wahyu itu turun melalui bisikan yang disampaikan oleh Jibril kepada beliau alaihi salatu wassalam, sedangkan Nabi tidak melihatnya, langsung ke hati Rasulullah. Ya, ini diantara cara-cara turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita beriman dengan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga beriman bahwa sunnah Nabi atau hadis-hadis Rasulullah yang sahih itu juga adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang menolak Al-Quran, hakikatnya dia menolak hadis, dan siapa yang menolak hadis, hakikatnya dia juga menolak Al-Quran. Jadi kedua-duanya itu, kata Rasulullah, merupakan pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan terpisah sampai hari kiamat. Ya, taraktukum alal mahajjatil baydha. Ya, Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang. Nabi SAW juga sebutkan dalam riwayat lain, aku tinggalkan pada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat untuk selamanya apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya. Ya, ini apa? Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita berkeyakinan bahwa orang yang menolak atau menetapkan sebuah hukum dengan alasan tidak ada di dalam Al-Quran, ini orang sesat. Ya, tatkala ada sebagian mungkin menghalalkan daging anjing misalnya, dia halalkan dengan alasan daging anjing tidak disebutkan pengharamannya dalam Al-Quran, karena Allah sebutkan hanya daging babi saja dalam Al-Quran. Ya, walahmul khinzir. Padahal dalam hadis jelas Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah kaidah yang jelas yang mencakup semua binatang yang memiliki sifat pengharaman yang disebutkan dalam hadis tersebut. Nabi SAW mengharamkan setiap binatang yang memiliki taring, binatang buas yang memiliki taring, ini diharamkan. Maka termasuk di sini adalah lahmul kilab. Ya, ini orang kalau menetapkan hukum hanya berdasarkan Al-Quran dan tidak mau menerima hadis, maka dia keluar dari syariat. Ya, dan ini sudah diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemarin telah kita singgung, dan juga diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW sudah mewanti-wanti jangan sampai
muncul atau ada di kalangan kalian sedang berbaring di atas dipannya, di atas tempat duduknya yang empuk, kemudian dia berkata, ya, apa yang ditetapkan oleh Quran kami terima, kami tetapkan, dan apa yang tidak ditetapkan oleh Quran maka kami tolak. Ya, isyarat bahwa ia tidak mau menerima apa? Hadis. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala ingatkan, jangan sampai ada seorang sesat kemudian menolak hukum rajam, mengatakan hukum rajam bukan bahagian daripada syariat dengan alasan kami tidak mendapatkan ketetapan hukum rajam di dalam Al-Quran. Umar mengatakan dahulu ada Al-Quran yang turun tentang rajam, kami baca, kami pahami dan diamalkan oleh Rasulullah, kan tapi ayat ini telah dihapus, tapi hukum rajam ditetapkan dalam sunnah. Ya, jadi ini maksud daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tatkala menyebutkan dalil terakhir dari Al-Quran tentang keistimewaan sunnah, di mana sunnah itu sejajar dengan Quran, ya, sejajar dengan Quran. Kita mengimani sunnah sebagaimana kita mengimani Al-Quran, tapi ingat yang sahih, karena hadis itu ada yang lemah, ada yang dhaif, dan para ulama kita yang memilahnya. Ya, para ulama kita yang membeda-bedakannya, para ulama kita yang memeriksanya, ini sahih, ini lemah, sehingga yang sahih kita imani, yang lemah kita tolak. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk ke dalil hadis. Ya, ada beberapa hadis disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis pertama nomor 160. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uni ma taraktukum. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Biarkanlah apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Nanti akan kita jelaskan maksudnya, syarahnya apa. Kemudian Nabi SAW bercerita tentang orang-orang sebelum kita. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Ya, karena binasanya orang-orang yang terdahulu, atau dibinasakannya orang-orang yang terdahulu dari umat-umat sebelum kita, disebabkan oleh apa? Kasratu su'alihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan pada nabi-nabi mereka. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, kemudian selalu menyelisihi nabi-nabi mereka. Karenanya Nabi berpesan, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, apabila aku larang kalian dari sesuatu maka tinggalkan. Wa idza amartukum dan apabila aku memerintahkan kalian kepada sesuatu maka lakukan apa yang aku perintahkan sesuai dengan kemampuanmu. Hadis ini para ikhwah memiliki asbabu al-wurud. Jadi dalam Al-Quran itu ada istilah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis ada istilah asbabul wurud, sebab munculnya hadis. Ya, kita tadi sudah sebutkan bahwa kedua-duanya adalah wahyu. Jadi kalau Quran ada sebab turun, sebab turunnya. Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ceritanya apa? Ini ada beberapa ayat, tidak semua ayat ya punya asbab an-nuzul. Tidak semua ayat punya asbabun nuzul, tapi ada beberapa ayat punya asbabun nuzul. Yang mana asbabun nuzul ini akan memudahkan kita untuk memahami ayat itu sendiri. Ya, jadi dengan memahami sebab turunnya ayat kita akan paham maksud ayat tadi. Makanya asbabun nuzul itu dibahas oleh para ulama dalam kaidah-kaidah tafsir. Ya, ayat ini sebab turunnya adalah karena ini dipelajari ya. Tapi tidak semua ayat memiliki asbab an-nuzul. Begitu juga hadis punya istilahnya asbabul wurud, sebab munculnya hadis itu. Maka hadis ini memiliki asbabul wurud. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, memerintahkan para sahabat dan seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, memerintahkan para sahabat dan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji.
Taib. Tatkala Nabi SAW bersabda demikian, wahai sekalian manusia, laksanakanlah ibadah haji. Jelas tidak perintahnya? Jelas. Nggak ada sebenarnya perlu ditanyakan. Laksanakan ibadah haji. Mutlak dia. Taib. Ada seorang sahabat berdiri, kemudian dia bertanya, "Aqullu amin ya Rasulullah, apakah ibadah haji yang kau perintahkan ini harus kami lakukan setiap tahun?" Karena memang ibadah haji setahun sekali. Ya. Nabi katakan, laksanakanlah ibadah haji. Ya. Jadi perintahnya ini kalau dipahami, sekali seumur hidup sebenarnya sudah cukup. Kan gitu. Jelas dia. Karena Nabi SAW tidak mengatakan laksanakan ibadah haji setiap tahun, kan nggak ada. Nabi tidak mengatakan laksanakan ibadah haji minimal 3 tahun 3 kali seumur hidup. Nabi hanya mengatakan laksanakanlah ibadah haji. Ya, sekali seumur hidup berarti sudah cukup, sudah pas. Artinya ini perintah sudah tidak perlu lagi dipertanyakan lagi. Tapi ada seorang sahabat berdiri, kemudian dia mengatakan, "Aqullu amin ya Rasulullah, apakah ibadah haji yang kau perintahkan ini mesti kami kerjakan setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi diam, Nabi tidak menjawab. Dia paksa, dia bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, "Setiap tahunkah ya Rasulullah?" Nabi diam. Sudah mulai muncul tanda-tanda ketidaksenangan Rasulullah terhadap pertanyaan seperti ini. Ya. Pertanyaan kedua, Nabi juga tidak jawab. Kembali dia tanya, ngotot nanyanya, ya. "Aqullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Baru karena sudah ketiga, Nabi SAW marah. Kemudian Nabi SAW katakan, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku mengatakan ya, wajib setiap tahun. Kalau saya katakan ya, setiap tahun, maka kalian wajib melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Wala mastata'tum, kalian tidak akan mampu. Ya kalau setiap tahun ada yang mampu nggak? Hah? Sekali seumur hidup aja banyak nggak mampu, apalagi sekali tahun. Taib. Kalau setiap tahun, oke lah, kita semua mampu dari sisi finansial, dari sisi harta. Mampukah tidak tempat sana menampung seluruh kaum muslimin kalau setiap tahun? Hah? Pijak-pijakan kita. Ya, terbatas. Masjidil Haram terbatas, Arafah juga terbatas, Muzdalifah terbatas, Mina terbatas. Jadi kalau setiap tahun 1 miliar berangkat, semuanya mampu finansial, apa yang terjadi? Nggak cukup. Maka ini subhanallah, Allah tatkala menetapkan syariat, dia tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Makanya tidak ada istilah orang mengatakan syariat ini sudah tidak cocok lagi 2024. Emangnya ente yang buat syariat? Kalau ente yang buat syariat terbatas, akal kita terbatas. Tapi yang membuat syariat zat yang maha tahu segalanya. Ya, ini mesti kita pahami karena ada orang yang lancang terhadap Allah. Jadi seakan-akan Allah tidak tahu akibat daripada syariat yang ditetapkan olehnya. Sehingga dia mengatakan ini syariat berlaku di zaman batu. Syariat yang seperti ini tidak lagi berlaku di zaman apa ini? Zaman sekarang apa namanya? Hah? Iya. Nggak bisa seperti itu. Ini Allah yang menetapkan para ikhwah, Allah yang menetapkan. Maka Nabi mengatakan kalau aku mengatakan ya setiap tahun, maka akan jadi kewajiban jadinya. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Berat itu. Makanya Nabi kemudian berkata, "Da'uni ma taraktukum." Ini maksudnya, biarkanlah apa-apa yang aku tinggalkan. Jadi aku tinggalkan untuk kamu. Artinya sesuatu yang tidak saya bahas, tidak saya terangkan, biarkan saja, nggak usah dipertanyakan. Jadi kalau laksanakan ibadah, laksanakan saja sudah. Ya kalau memang anda mampu setiap tahun, berangkat. Berarti kalau nggak mampu, ya setahun, seumur hidup satu kali, selesai. Da'uni ma taraktukum. Jadi jangan kemudian memperinci sebuah masalah yang akhirnya menyulitkan kamu. Nabi SAW mengatakan, "Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim." Umat-umat dahulu itu dibinasakan oleh Allah disebabkan banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan kepada para nabi mereka, kemudian mereka selisih karena tidak mampu. Beberapa waktu yang lalu kita sebutkan di antara contoh ngototnya banyak pertanyaan tidak tidak
sesuai atau tidak benar, Bani Israel disuruh, kasusnya apa kemarin kita bacakan, terjadi pembunuhan, seorang kaya raya tiba-tiba didapati dalam kondisi sudah terbunuh, saling tuduh menduduh antara satu dengan yang lainnya, ini kabilah sana, ini kelompok sana dan sebagainya, sampai akhirnya mereka mengadukan hal ini kepada Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Maka Nabi Musa kala itu mengatakan, sembelihlah sapi betina, sembelihlah 1 ekor sapi betina, nanti ambil satu bahagian dari anggota tubuhnya atau ekornya, kemudian kalian pukulkan ekor tadi ke tubuh mayat, dia akan bangun, dia akan hidup kembali. Ini kalau secara zahir sebenarnya masalah yang diajukan tuh nggak nyambung memang dengan jawaban. Ini masalahnya terjadi pembunuhan, ya, disuruh nyembelih anak sapi, kemudian suruh nyembelih anak sapi, disuruh ambil ekornya, disuruh pukul nanti hidup. Ini kan kayak apa ini? Ngeledek. Jadi kalau antum datang ke saya, Ustaz, terjadi hal ini di tempat saya, ya udah kamu ambil mic aja di masjid, antum kowar-kowar aja gitu. Mungkin antum akan mengatakan, apa Ustaz ini mempermainkan saya gitu loh. Kita serius-serius ini cari solusi. Ini yang dipikirkan oleh Bani Israel. Tapi kalau antum memperlakukan saya demikian nggak apa-apa, karena saya bukan nabi. Ini masalahnya, yang menjawab itu adalah seorang nabi. Mungkinkah nabi menjawab sesuai dengan hawa nafsunya saja? Ya, enggak. Pasti beliau menjawab sesuai dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Sehingga waktu itu Bani Israel mengatakan, atattakhiduna huzwa, wahai Musa, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan olok-olok, mempermainkan kami? Ini kasusnya berbahaya loh. Seorang kaya raya terbunuh, hampir terjadi pertumpahan darah di kalangan kami karena saling tuduh menuduh. Datang kamu nyuruh kami nyembeli sapi betina, nyambungnya di mana? Ini Bani Israel, ya. Beda dengan Yahudi, ya. Ini Bani Israel, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula disuruh pula untuk ngambil ekornya, mukulkan ke jasad, nanti berarti tanya, nanti kalau sudah hidup tanya ke dia gitu. Padahal kita paham orang mati itu nggak bisa hidup. Ya kalau saya yang nyuruh, antum boleh bantah, karena saya bukan nabi, ini wahyu ini loh. Maka yang dikedepankan dalam wahyu itu bukan akal kita, tapi apa yang dikedepankan? Iman kita yang dikedepankan. Karena yang berbicara nabi. Makanya kalau kita berbicara tentang hadis-hadis yang kadang-kala kurang masuk akal menurut akal yang lemah ini, menurut akal yang terbatas ini, yang kamu kedepankan, yang kita kedepankan bukan akal, tapi iman. Nabi berbicara, apabila masuk ke dalam minum kalian seekor lalat, masuk seekor lalat, dan dia hendak meminum air tadi, ya, maka Nabi katakan, celupkan lalat tersebut ke dalam, tenggelamkan dia, buang minum airnya. Kalau secara logika ini masuk lalat, dia lalatnya antara hidup dan mati lah gitu kan, antara hidup dan mati. Secara logika kita yang bagusnya langsung dibuang dengan cepat atau tenggelamkan baru buang. Logika, buang dengan cepat. Nabi ajarkan jangan buang dulu, celupkan, berarti artinya buat jorok dulu, gitu lah bahasa akal kita kan gitu kan. Nggak masuk akal, masa ditenggelamkan baru dibuang kemudian diminum. Seharusnya buang cepat baru minum. Masuk kita ke warung, satu gelas teh manis berapa? Hah? Suka warung, suka marung antum ya? Tahu ya? Oh jualan, Masya Allah. Taib. Oke, kita masuk warung. Harga misalnya 5.000. Ketepatan uang kita itu memang 5.000 misalnya, atau bahkan mungkin kita banyak uang, seharusnya kita juga memuliakan minuman. Ini yang kenapa sih mesti celupkan kemudian minum? Orang tanya, buang aja apa Ustaz? Iya, pertama mungkin antum punya jatah atau punya uang, bisa antum beli 1.000 gelas. Tapi kadang-kala ada orang memang dia mau beli, uangnya memang
Pas-pasan 5.000 itulah. Karena sisanya ada yang megang. Ya, mintanya susah, ya kan? Ya. Antum yang bilang ya. Baik. Jadi dia tidak punya uang kecuali tidak punya uang kecuali pas-pasan. Oke. Qadarullah masuk lalan. Oke, kalau punya uang pun sebenarnya kita menghormati ya. Namanya nikmat itu luar biasa. Nikmat itu akan menjadi luar biasa kalau sudah ditarik oleh Allah. Ya, kalau belum ditarik, kita kadang-kala meremehkan nikmat tadi. Berapalah kan gitu kan? Cuman 1 gelas teh manis, 1.000 gelas pun bisa yang saya beli. Itu kalau belum ditarik oleh Allah, seperti itulah kita meremehkan nikmatnya. Tapi kembali ke poin itu, Nabi SAW mengatakan, apabila masuk lalat, tiba-tiba masuk lalat, masuk, dia masih, kalau lalat masuk kan berputar-putar di dalam. Kita lagi sibuk cerita dengan teman yang sama-sama marung, masuk, berputar-putar di dalam. Secara logika, langsung ambil pakai sendok, buang. Silahkan lanjutkan minum. Tapi Nabi mengatakan jangan yang itulah engkau lakukan. Tenggelamkan dulu dia ke dalam. Kamu tenggelamkan, benamkan dia dulu ke dalam teh manismu itu, kemudian buang. Dan minumlah. Bertolak belakang dengan apa? Akal. Apa yang harus kita kedepankan di sini? Iman. Nabi SAW mengatakan, fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhari syifa. Hikmahnya kenapa? Hikmahnya karena sayap lalat itu, salah satu di antaranya itu punya penyakit. Sebelahnya penawarnya. Dan kalau dia jatuh atau masuk ke dalam air, dia akan mendahulukan sayap yang ada penyakitnya, ya. Yang tidak penyakit itu di atas gitu, supaya dia bisa terbang lagi gitu. Karena kalau dua-duanya masuk ya susah terbang ya. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Karenanya metodenya kata Rasulullah, tenggelamkan supaya sayap yang ada obat penawar dari penyakit yang di sebelahnya itu juga bercampur dengan air yang Anda akan minum. Itu kata Rasulullah. Ini kedepankan apa? Kalau berbicara tentang sabda Rasulullah, tentang firman Allah, yang kita kedepankan apa? Iman, bukan logika. Ya, iman bukan logika. Karena ini yang salah langkah Bani Israel dalam menyikapinya. Mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa? Apakah engkau ingin menjadikan kami sebagai bahan olok-olok, permainan saja? Mereka tidak tahu bahwa, mereka tidak sadar, mereka tidak punya adab bahwa mereka sedang berbicara dengan seorang nabi. Ya. Akhirnya mereka tanya lagi yang sudah pernah kita jelaskan, sampai akhirnya hampir saja mereka tidak mampu untuk apa? Melaksanakannya. Karena kalau syariat itu berat, ya memang enggak berat saja susah, apalagi apa? Berat. Enggak berat lagi susah, apalagi berat. Ya, ini yang diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kathratu su'alihim, banyaknya pertanyaan mereka menyebabkan mereka binasa dan akhirnya menyelisihi apa? Para nabi, mereka tidak laksanakan. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebenarnya banyak tanya, kalau tidak ada faidahnya ini tercela. Banyak tanya, kalau tidak ada faidahnya tercela. Kadang-kala kita kan semua mau ditanyakan. Semua yang mau ditanyakan, ya. Makanya adab bertanya itu ada memang benar-benar yang sangat dibutuhkan, ada manfaatnya. Makanya sering kita katakan ada fudul al-ilm, ada sisa-sisa ilmu atau ilmu yang mengetahuinya tidak terlalu apa? Tidak terlalu berguna. Ya. Sering kita ingatkan tentang bumi datar atau bulan. Ya, bumi datar atau bulan, lapisan bumi kita ini apakah sama seperti lapisan langit? Kalau sama mau apa? Mau masuk ke dalam. Gak ada gunanya juga kan? Ya, karena Allah menciptakan bahwa menjelaskan langit itu ada 7 lapis, wa minal ardi mithlahun, dan bumi juga punya 7 lapis. Ya, di mana roh orang yang sudah meninggal, apakah di kuburnya, di lahatnya, ataukah di mana? Ya, ini adalah fudulul ilm. Kalau dikubur misalnya, di lahatnya,
Mau apa? Mau tidur dengan mereka? Nggak ada manfaatnya ini pertanyaan, ya. Sedangkan yang mereka butuhkan hanya doa dari kita. Ini fudulul ilm. Maka banyak tanya dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, ini tercela dalam syariat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini yang terkaitan dengan bab, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan. Dan apabila aku memerintahkan kalian kepada sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Coba lihat, ada sebuah perbedaan di sini dalam larangan dan dalam perintah. Dalam larangan kata Rasulullah, tinggalkan tanpa catatan. Tinggalkan tanpa catatan. Dalam perintah Nabi katakan lakukan, ada catatannya, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu, semampumu. Ini luar biasa ini. Jadi kalau larangan itu tinggalkan, nggak ada catatan. Ustaz, apa hukum main judi? Haram. Tapi saya tiap hari, Ustaz. Ya udah dikurangi aja, seminggu 3 kali. Hah? Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Ya tinggalkan, sudah tinggalkan. Ya. Ma nahaitukum an syai'in fajtanibu. Tidak ada istilah sesuai dengan kemampuanmu. Tinggalkan. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau kita lihat metode para sahabat, maka seperti itu. Kalau sudah dilarang, tinggalkan. Ya. Dan kalau sudah diperintah, lakukan sesuai dengan kemampuan. Dan ini juga berkaitan dengan banyak, di sini mereka para sahabat tidak juga bertanya, sedangkan kita kadang bertanya, ini dilarang nggak hukumnya Ustaz? Iya dilarang. Hukumnya sampai haram atau makruh? Nah, pertanyaan. Tidak penting seperti itu. Intinya kalau dilarang, tinggal kan apakah haram atau makruh. Benar, dalam tafsir masail ilmiah, dalam belajar memang kita membedakan antara haram dengan makruh, antara wajib dengan sunnah. Tapi dalam pendidikan, dalam ketundukan, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kedua hukum ini tidak dibedakan. Kedua hukum ini tidak dibedakan. Jadi selama dilarang, tinggalkan. Selama diperintah, lakukan sesuai dengan kemampuan. Kadang-kala kan kita tidak seperti itu. Ya, diperintah, apa hukumnya? Sunnah. Oh, sunnah. Seakan-akan, oh boleh ditinggalkan. Apa hukumnya? Makruh. Oh boleh dikerjakan. Gitu. Jadi tidak seperti itu ya metode dalam mengedepankan keimanan, mengedepankan ketundukan kepada Allah. Apapun yang dilarang tinggalkan, dan apapun yang diperintah lakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau tidak mampu dalam melaksanakan perintah, maka biasanya perintah tersebut, kewajiban tersebut imma diringankan atau digugurkan secara total. Dan kalau kita lebih jauh merenung, memang kita lihat bahwa semua yang dilarang oleh Allah tidak ada yang tidak mampu sebenarnya kita tinggalkan. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita memang tidak mampu mengerjakannya. Karena kalau kita renungkan apa larangan Allah, makan beberapa hal-hal yang diharamkan. Contoh dalam Islam kita dilarang makan atau minum khamar lah, ya. Dilarang minum khamar, dilarang meminum minuman yang memabukkan. Pertanyaannya, adakah orang tidak mampu untuk tidak mabuk? Hah? Enggak ada. Kalau dia berpikir dengan jujur, merenung, minuman yang dihalalkan oleh Allah yang jauh lebih nikmat daripada khamr itu jauh lebih banyak. Apa jenis minuman memabukkan? Kampun. Kampun namanya, kampun ya. Kampun itu terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Alkohol. Yang pengalaman. Yang sudah bertaubat. Hah? Pura-pura nggak tahu kalau gitu ya, malu ya. Ya, nanti takutnya bangga pula. Taib, mungkin ada di antara, terbuat dari apa? Cuman kalau
kita lewat di beberapa tempat ini, kayaknya baunya nggak sedap. Dibandingkan dengan jus mangga, mana lebih enak? Ya kan? Jadi artinya sebenarnya minum khamr itu atau mengkonsumsi hal memabukkan itu dibandingkan dengan minuman-minuman yang lain masih jauh lebih banyak, jauh lebih nikmat minuman yang lain. Ya. Jadi kalau ada saya nggak bisa kalau nggak mabuk, nggak teler saya nggak bisa Ustaz, nggak ada, dusta antum, dusta. Tapi daging, hanya beberapa daging saja yang haram kan? Dalam Islam haram daging babi, haram daging ini, haram. Taib. Daging singa misalnya atau daging ular dibandingkan dengan daging kambing mana lebih enak? Taib. Pertama, lebih mudah lagi nyarinya, iya kan? Lebih mudah nyarinya. Antum saya ingin makan, sebagian orang hobinya makan daging sop, daging ular kobra misalnya. Antum nangkapnya sih bisa mati. Antum buat masalah gitu loh. Iya. Kan subhanallah. Jadi apa yang Allah halalkan itu jauh lebih banyak daripada apa yang Allah haramkan. Lalu kenapa antum cari hanya cuman 8 item, 20 item, sedangkan dihalalkan oleh Allah ribuan jutaan, bahkan rasanya jauh lebih nikmat. Ini kan nggak normal sebenarnya. Kalau antum seorang muslim, kita berbicara dalam kategori Islam. Taib. Makanya para ikhwah dan akhwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Kalau aku larang kalian dari sesuatu maka tinggalkan sudah. Cari yang halal. Jangan kau coba yang haram. Baik. Enggak ada ustaz yang halal. Nah, ini antum saya enggak jujur karena mungkin pola pikir antum mau cari-cari yang haram itu gitu. Iya, digoda setan. Ya. Baik. Zina haram. Ya gimana Ustaz? Ya, saya mau nikah belum ada modal. Cari calon mertua yang akan modali antum. Selesai. Berdoa kepada Allah. Dan Allah berjanji 3 orang yang akan ditolong oleh Allah. Salah satu diantaranya seorang yang menikah memang niatnya ingin menjaga kehormatan dirinya. Ini janji Allah gitu. Jadi perkara yang haram itu sangat sedikit. Karenanya tidak ada di situ catatan. Yang dilarang langsung tinggalkan. Tapi kalau perintah banyak, kemudian ada perintah-perintah yang memang berat, karena berat dari sisi kondisi beberapa orang, maka Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang dapat kita sampaikan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.